Assalamualaikum akhi ukhti. Ambil Al-Quran, mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhatullah wabarakatuh. Anda semua, apa kabar hari ini? Bertemu lagi bersama Ustazah Sustri Kartika. Kita mulai belajar. Nah, hari ini Ananda, kita semua akan belajar melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran tematik. Ananda, siapkan bukunya sekarang. Sebelum belajar, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas kesehatan yang sudah diberikan kepada kita semua. Sampai hari ini kita bisa belajar bersama. Nah, Nanda sekalian, silakan siapkan bukunya sekarang. Kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Kalau kemarin masih dengan subtema 3, pembelajaran 1, hari ini kita akan melanjutkan dengan pembelajaran 2. Ya, silakan dibuka bukunya. Oke, ini adalah buku tematik. Kita lihat masih dengan tema 4, hidup bersih dan sehat, dengan subtema 3, yaitu tema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Dan Nanda, sekarang kita ke pembelajaran 2. Oke Nanda semua, silakan perhatikan slide berikutnya. Coba perhatikan, sedang apakah para ibu-ibu yang ada di sini? Oke, Ananda semua sudah lihat apa yang bisa kita perhatikan, apa yang kita bisa dapatkan dari video sebelumnya tadi, atau bisa kita lihat pada halaman 87. Apakah ini gambar? Apakah ini gambar atau video tadi tentang apa? Ya Nanda, itu masih tentang hidup sehat dan bersih di tempat bermain. Kalau hidup bersih dan sehat bermain, berarti kalau tadi yang dilihat adalah ibu-ibu yang sedang menyapu, atau di sini juga ada bapak yang sedang melakukan tugasnya, yaitu menyapu. Menyapu di mana? Di sekitar sekolah. Artinya apa Nanda? Kita merawat dan merapikan, juga menjaga kebersihan di sekitar lingkungan sekolah. Supaya apa? Supaya tempatnya nyaman, bersih, dan kita bisa dengan betah belajar di sekitar taman. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak kita untuk belajar membaca teks berikut ini, ya. Lihat halaman 88 ya Nanda. Ini teks percakapan. Kita belajar membaca, bagaimana membaca yang baik dengan memperhatikan tanda bacanya. Lapangan olahraga. Nah, lapangan adalah tanah yang luas. Lapangan itu digunakan untuk berolahraga dan bermain. Lapangan itu ditumbuhi rumput yang subur. Rumput dirawat dan disiram dengan baik. Jika tidak, rumput akan banyak yang mati. Di tepi lapangan terdapat lintasan lari. Lintasan lari ditutupi tanah merah. Lapangan itu terawat dengan baik karena diinjak anak-anak saat bermain. Lintasan lari disirami dengan air agar debu tidak berterbangan dan debu dapat mengganggu pernapasan. Ananda semua, ini adalah kita membaca teks tentang lapangan sekolah. Sekarang coba lihat bukunya, nanti akan ada penugasan selanjutnya. Apa sih yang dapat kita ketahui
tentang teks yang ada sebelumnya. Jadi itulah kita belajar membaca yang baik. Membaca bukan hanya disebutkan dengan lisan kita, tapi diperhatikan kemudian dipahami ya Ananda. Coba lihat halaman selanjutnya. Perhatikan tentang arti kata berikut ini. Apa yang pertama? Satu, kumpul. Apa kumpul? Kumpul berarti kita satu dan dua orang temannya atau banyak temannya menjadi satu kelompok atau berkerumun di satu kelompok. Misalnya yang tadinya kita sedang bermain di lapangan, bermain ada yang di pinggir masjid, kemudian ada yang di dekat kamar mandi, ada yang di dekat kantor, kemudian karena ada ajakan untuk berkumpul berarti semuanya merapat di satu tempat. Berarti itu namanya berkumpul ya. Kemudian yang kedua apa? Subur. Subur itu apa nak? Kalau tanaman nih, tanaman yang baru kita tanam 1 minggu, tanaman yang baru kita tanam 1 minggu, kemudian dia tumbuh besar, daunnya rimbun, buahnya banyak, kemudian kayunya besar, berarti dia tanahnya juga subur. Lalu kemudian lintasan itu apa Nanda? Lintasan itu kalau misalnya kita berjalan ada jalan lurus, ya. Kemudian misalnya kita mau ke Izatuna, itu jalan lurusnya, dari jalan lurus kita melewati jalan besar Gramedia, kemudian Semampat Bandara dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita mau lewat jalan lintas, berarti dia bisa dari lewat jalan baru. Atau misalnya contoh kecil di lingkungan Izatuna, kita mau ke gedung asrama, gedung sekolah yang baru. Nah, kita bisa lewat di depan rumah Ustazah Rupaidah lurus, atau bisa ke sekolah dulu kemudian lewat dari jalan lintasnya di dekat masjid di arah belakang. Itu namanya lintasan. Lalu kemudian apa? Debu. Debu itu apa nak? Debu itu kotoran. Debu itu kalau misalnya kita sudah melihat, kalau misalnya kita menyimpan buku tapi buku sudah lama tidak dibuka, maka dia akan berdebu. Makanya perlu dirapikan dan dibersihkan. Lalu yang terakhir adalah rawat. Rawat itu, nah contohnya buku yang sudah berdebu tadi, buku akan berdebu kalau tidak kita rawat, kalau tidak kita jaga. Menjaga, membersihkan, merawat, itu namanya merawat. Nah selanjutnya nanti kita akan membuat bagaimana cara membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Kalimat itu maksudnya satu kata digabung dengan kata yang lain, maka menjadi kalimat yang memiliki maknanya atau yang membuat sesuatu jadi tahu artinya. Contohnya misalnya debu, tadi kan kalimatnya debu, berarti katanya debu, kalimatnya bagaimana? Ibu membersihkan debu di atas meja. Itu adalah contoh kalimat. Oke Nanda, selanjutnya kita akan lihat juga pada halaman 90 kita belajar bagaimana bermain bola. Nah, lihat apa yang Ustazah pegang. Hari ini Ustazah punya bola. Ini namanya bola kasti atau bola bekel ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana melempar sebuah bola. Nah, sekarang Ustazah punya bola. Ini bola. Jadi hari ini kita sebenarnya punya permainan, namanya permainan melempar bola, tapi syaratnya harus ada regu dan harus ada lawannya. Lawan bermain bola minimal ada regu. Satu regu itu ada 8 orang atau lebih. Cuman hari ini karena hanya ada beberapa orang, bola ini Ustazah akan bermain bola dengan Ustazah Indri. Cara permainannya bagaimana Nanda? Ustazah akan bermain dengan 2 regu, satu regu kita dan satu regu lagi adalah regu lawan. Nah, kemudian setiap lawan akan berpencar seperti kita bermain bola voli atau bermain
bola futsal, intinya 2 regu. Jadi 1 regu, kemudian dia akan melempar bola dengan tekniknya ada 3. Pertama, bola dari bawah, dilempar dari bawah. Nah, bola dilempar di bawah. Kemudian bola dilempar dari samping untuk ke samping, berarti dari tengah. Lalu bola bisa juga dilempar ke atas, ya. Bola bisa dilempar ke atas. Oke, Nanda. Nah, ini Ustazah melempar bolanya. Ustazah ini dengan teknik pertama yaitu dari bawah. Nah, dapat sampai bola itu tidak jatuh. Lalu yang kedua dengan teknik kedua melempar bola ke samping. Nah, ini sudah dari sini. Nah, melempar bola ke samping dan terakhir itu Ustazah lempar bola ke atas. Ini bolanya, melempar bola ke atas. Nah, itu adalah teknik bermain bola tapi dengan banyak orang atau dengan beberapa teman yang ada di sekitar sekolah atau dengan teman di rumahmu juga boleh. Itu namanya olahraga bermain bola di lingkungan sekolah. Nah, itu sebenarnya permainannya lebih seru kalau ada teman-teman yang bermain dan mereka saling menghalangi. Jadi yang megang bola itu satu regu memegang bola, mereka akan saling melempar sampai bola itu tidak jatuh, tapi teman yang regu lainnya akan menghalangi. Nah, yang diperhatikan dan yang paling penting dari permainan permainan bola kasti ini adalah persatuan. Oke, Nanda, kalau kita dalam satu regu itu saling bekerja sama, kemudian kompak, maka kita akan menang dan mempertahankan bola tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada persatuan di antara kita dan mau menang sendiri, tidak berjuang bersama-sama, maka bola itu akan mati, bola itu akan jatuh, lalu menanglah regu lawan kita. Oke, Nanda, coba lihat di halaman 91. Coba, ini ada cerita tentang bagaimana bermain bola. Murid-murid berkumpul di lapangan sekolah yang bersih. Mereka hendak bermain bola. Murid dibagi menjadi 2 kelompok. Regu Ino bermain melawan regu Wandi. Awalnya permainan berjalan baik. Ino berhasil memasukkan bola ke gawang. Nah, Wandi yang kelompoknya tertinggal mulai kesal. Jadi marah dan mendorong Randy, teman satu kelompoknya. Akibatnya Randy terjatuh dan marah kepada Wandi. Randy malah mengoper bola kepada lawan. Akhirnya permainan dimenangkan oleh regu ini. Nah, ini adalah bentuk kalau kita bermain tidak boleh marah. Namanya bermain berarti kita bersama-sama berbahagia, bersama-sama bersenang-senang, bukan untuk saling memarahi atau emosi. Kalau kita tidak bersatu dalam permainan ini, maka kita akan kalah. Kalau kita marah, kalau kita emosi, maka kita juga tidak akan berkesempatan untuk mendapatkan bola tersebut. Oke, Ananda, itu adalah contoh permainan bahwa kita harus sama-sama bersatu, sama-sama kompak, bekerja sama supaya kita memenangkan sebuah pertandingan. Tadi pembelajaran 3 mengenai bagaimana caranya kita menjaga lingkungan kita untuk tetap hidup bersih dan sehat di lingkungan bermain. Sekarang sebelum selesai pembelajaran ini, silakan dilihat bukunya halaman 87 itu, kemudian ditulis apa yang kita amati dari gambar tersebut. Kemudian 88 dijawab berdasarkan cerita tadi, bagaimana kita membaca sebuah cerita. Lalu halaman 89 membuat kalimatnya. Dan terakhir 91-92 dikerjakan di buku cetak tematik Ananda ya. Tapi ada beberapa yang perlu dijawab tadi juga dikerjakan di buku tulis. Oke Ananda, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa semangat selalu belajar dan bukunya dibaca. Kemudian belajar yang baik, hari ini kita belajar berbahasa Indonesia PKN
juga PJOK. Kita belajar bagaimana cara membaca yang baik, belajar bagaimana menyatukan kerjasama dan kekompakan dalam sebuah permainan, yaitu dengan kewarganegaraan dan toleransi kita. Lalu yang terakhir kita belajar bagaimana gerakan-gerakan dalam berolahraga. Oke Nanda, sekian dari Ustazah. Jangan lupa semangat belajar. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.